Selamat siang Pak, saya Maria Francisca Gino, NIM 151-16026. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yang suruhannya pilih salah satu contoh senyawa dalam materi yang telah dikirimkan kemarin. Juga buatkan antitesis dan sintesis molekul target yang dipilih. Baik, pada materi yang telah dikirimkan kemarin, di situ ada senyawa-senyawa, juga struktur-struktur di situ. Di situ pada materi kemarin saya memilihkan senyawanya yaitu senyawa triklosan. Ini gambarnya atau gambar dari senyawa triklosan. Di sini pada senyawa triklosan kita sudah tahu di sini pada senyawa di sini ada dua yang aromatiknya, yaitu aromatik yang bagian kanan, juga ada aromatik yang bagian kiri di sini. Nah, untuk masuk kepada tahap antitesis atau analisis, juga yang kedua sebentar masuk kepada tahap sintesis. Yang pertama dulu saya masuk kepada yang pertama, yaitu tahap antitesis atau tahap analisis pada senyawa triklosan ini. Ini gambar yang pertamanya, senyawa utamanya di sini adalah senyawa triklosan. Nah, pada senyawa triklosan pertama di sini ada dua yang bagian aromatik tadi, satu yang bagian kanan juga satu yang bagian kiri. Pada senyawa triklosan ini, di sini saya memilih yang pertama, yaitu pemutusan yang pertama, yaitu di sini ada gugus OH. Pada gugus OH di sini yang gugus aromatik yang paling kanan di sini ada gugus OH. Ini C dengan OH di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O pada OH ini ada lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronikatanya putus ke O menjadi OH- dan C menjadi C+. Nah, buat pemutusan di sini adalah ini hasilnya. Hasil pemutusan dari senyawa utamanya yang pertama, sehingga menghasilkan OH- dan ini senyawanya, senyawa hasil pemutusan. Nah, di sini sudah mendapatkan OH- juga senyawa yang ini. Di sini saya beri namakan untuk OH- di sini saya berikan nama D0 karena dia bukan gugus karbon. Juga di sini saya kasih nama A1. Kenapa A1? Karena saya kasih nomor pada OH ini tadi nomor 1, sehingga di sini adalah menjadi OH1. Nah, pada hasil pemutusan yang pertama ini, hasil pemutusan ini saya analisiskan lagi pada gugus Cl. Di sini ada gugus Cl bagian ke nomor 1, di sini nomor 2 di sini. Sehingga menghasil putus di sini Cl- ini Cl ini menjadi C+, hingga menghasilkan sinton yang baru. Ini yang namakan dengan tadi sinton D0, sinton A1. Sehingga di sini tadi saya buatkan pemutusan lagi sehingga hasilnya ini. Sehingga hasilnya ini sinton yang bermuatan positif juga sinton yang bermuatan negatif Cl- di sini. Nah, hasil sinton ini kita analisiskan lagi pada ini kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Pada ke C yang nomor 6 ini, di sini ada C dengan O. Kita buat putuskan lagi. Di sini C dengan O kan putus ke O di sini kan. Di sini ada perbedaan elektronegatifan. Maka dia putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Di sini kan sudah buat pemutusan dan menghasilkan sinton baru lagi. Nah, ini sinton yang bermuatan positif juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, kalau untuk pemberian namanya di sini tadi kan ini 1, berarti di sini menjadi A2. A2 dengan D0. Sama penjelasannya kenapa dia D0, karena dia bukan karbon. Nah, di sini hasil pemutusan yang ketiga di sini. Pertama kan ini, kedua, ketiga. Pada sinton yang bermuatan negatif ini kita analisiskan lagi pada gugus Cl-nya di sini. Pada gugus Cl di sini kita buat putuskan ke Cl. Dan Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+, C inti mesin menjadi C+, sehingga menghasilkan sinton yang baru. Ini gambar sintonnya. Ini sinton yang bermuatan, ini sinton yang bermuatan negatif, ini yang sinton bermuatan positif. Nah, hasil sinton ini kita analisiskan lagi. Kita lihat sebelah ini juga ada gugus Cl. Pada gugus Cl ini kita buat putuskan ke Cl karena Cl itu lebih elektronegatif daripada C.
pemutusan karena ada perbedaan elektronegatifan, putus ke Cl, Cl menjadi Cl min dan C menjadi C plus, sehingga ini hasil sinton, sehingga ini menghasilkan sinton yang bermuatan negatif. Ini ya sinton yang bermuatan positif, juga ada sinton yang bermuatan negatif. Nah, ini sinton yang hasil pemutusan dari senyawa utamanya. Ini kan senyawa utamanya ini. Nah, di sini saya buatkan pemutusan yang pertama itu pada gugus OH. Hasil pemutusan pertama dari gugus utama itu ya ini. Nah, dan dipecahkan lagi menjadi sinton-sinton yang baru sampai pada sinton yang terakhir ini. Ini dia punya gambar sintonnya. Ini sinton dari pemutusan dari senyawa utamanya tadi, senyawa triklosan. Nah, hasil sinton yang bermuatan plus ini kita analisiskan lagi sampai ke sinton yang terkecil ini. Nah, kita lihat yang kedua. Kita lihat pada senyawa utamanya. Kita lihat pada senyawa utamanya di sini ada gugus Cl. Ini ada gugus Cl. C dengan Cl di sini ada perbedaan elektronegatifan, di mana Cl ini lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektroikatannya putus ke Cl, Cl menjadi Cl min dan C menjadi C plus, sehingga menghasilkan sinton yang baru ini. Ini senyawanya. Ini senyawa kedua hasil pemutusan dari senyawa utama ini. Ini kan pemutusan yang pertama dan juga ini pemutusan kedua dengan sinton yang bermuatan negatifnya ini, bermuatan negatifnya. Ini sinton yang bermuatan positif ditambah dengan sinton bermuatan negatif. Ini karena pemutusan di nomor 2 sehingga ini menjadi A2 dengan D0. Kenapa dikasih D0? Karena dia ini bukan atom karbon. Nah, hasil sinton dari pemutusan dari senyawa utama ini kita pecahkan lagi. Pada hasil pemutusan dari senyawa utama yang tadi itu kita buat putuskan lagi. Di sini kita lihat pada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada C6 ini kita buat putuskan lagi. Pada C dengan O. Pada C dengan O di sini ada perbedaan elektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada C. Sehingga elektroikatannya putus ke O menjadi O min dan senyawa bensen C, bensen ini menjadi C plus, hingga menghasilkan ini. Ini hasilnya. Ini sinton yang bermuatan positif dan ini sinton yang bermuatan negatifnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita buat pemutusan lagi, berarti sama hasilnya dengan sinton ini. Berarti untuk pemutusan dari senyawa utama ini, pemutusan bagian yang keduanya cukup sampai di sini. Sekarang kita lihat pada senyawa utama lagi. Kita lihat pada senyawa utama pada pemutusan yang ketiga, yaitu ini. Pada ikatan pada senyawa pada aromatik yang bagian paling kiri ini. Pada aromatik yang bagian kiri ini, C dengan O. Di sini C dengan O, di sini ada perbedaan elektronegatifan, di mana C inti bensen dengan O di sini ada perbedaan elektronegatifan. Di mana O lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektronegatifnya putus. Ini tandanya putus. Ini pemutusan yang ketiga sudah. Ini hasil pemutusan yang pertama. Ini pemutusan yang kedua dan juga ini pemutusan yang ketiga, sehingga menghasilkan sinton yang seperti ini. Ini sinton yang bermuatan positif dan juga ini ya sinton bermuatan negatif. Ini pemutusan ini putus ke O menjadi O min. Di sini C inti bensen menjadi C plus. Ini hasilnya. Ini putus. Oh maaf, hasilnya ini pemutusan yang ketiga. Pemutusan ketiga kita lihat lagi tadi pada senyawa yang aromatik bagian kanan dulu. Jangan dulu ke sini ya, maaf. Saya ulangkan penjelasan di sini. Terjadi pemutusan antara C inti bensen di sini dengan O di sini, sehingga elektron ikatannya putus ke O menjadi O min dan C menjadi C plus, sehingga hasil sintonnya seperti ini. Sinton yang bermuatan positif dan juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, karena ini tadi pemutusan yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pemutusan ke-6 karena ya ada pada C nomor 6, C inti bensen pada C nomor 6, sehingga menghasilkan sinton yang bermuatan positif dan juga sinton yang bermuatan negatif. Sinton yang bermuatan positif diberi namakan A6, juga ini D0.
dia D0 karena bukan atom karbon. Sekarang kita lihat lagi pada senyawa utamanya, yaitu senyawa triklosan. Untuk pemutusan yang ketiga dari senyawa utamanya tadi cukup sampai di sini. Sekarang kita lihat pada senyawa yang bagian kiri. Yang bagian kirinya di sini. Di sini kan ada C dengan O. Di sini O itu lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya di sini putus ke O menjadi O- dan C menjadi C+. Nah, sehingga ini hasil sinton. Ini tanda anak panahnya dari atas ini. Sehingga menghasilkan sinton yang bermuatan positif dan juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, sinton yang bermuatan ini kita buat hasil sinton ini kita buat pecahkan lagi menjadi sinton yang bermuatan positif. Ini kita pecahkan lagi. Di sini ada gugus Cl-nya di sini. Putus ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C intimasi menjadi C+ di sini. Sehingga ini kan tadi buat pemutusan hasil sinton dari senyawa utamanya ini tadi. Kita pecahkan lagi ikatan gugus Cl-nya di sini sehingga menghasilkannya ini. Menghasilkan sinton yang bermuatan positif juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, sinton yang bermuatan positif ini kita pecahkan lagi menjadi ini. Pada gugus C di sini masih ada gugus Cl-nya. C dengan Cl di sini putus ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C intimasi menjadi C+, sehingga menjadikan sinton seperti ini, sinton yang bermuatan positif, juga sinton yang bermuatan negatif, juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, untuk pemutusan yang keempat ini kan senyawa utamanya tadi, senyawa utama. Kita pemutusan keempat antara C dengan O. Ini anak panah hasilnya. Hasil pemutusan sinton dari senyawa utama dan dipecahkan lagi menjadi sintonnya. Dipecahkan menjadi sinton yang bermuatan positif dan sinton yang negatif. Nah, sinton yang bermuatan positif ini kita pecahkan lagi menjadi ini. Menjadi dua sinton lagi. Sinton yang bermuatan positif dan juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, untuk pemecahan sinton yang keempat ini, bagian yang keempat, pemutusan yang keempat ini dari senyawa triklosan dari senyawa utama kita sampai di sini. Nah, kita lihat lagi pada senyawa utama di sini masih ada gugus Cl juga gugus Cl ini. Nah, di sini saya buat putuskan lagi. Saya duluan gugusnya ini. Gugus Cl. Di sini putus ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C inti bensin triklosan ini menjadi C+. Sehingga ini anak panahnya. Ini anak panahnya, maaf, ini menghasilkan sinton baru. Pemutusan ini pemutusan yang kelima tadi, dari pemutusan yang kelima dari senyawa utama triklosan. Yaitu ini hasil sintonnya. Ini sinton yang bermuatan positif, ini sinton yang bermuatan positif dan juga ini sinton yang bermuatan negatif. Nah, hasil dari sinton yang bermuatan positif dari pemecahan sinton yang pertama ini kita pecahkan lagi menjadi ini ada gugus Cl, kita pecahkan lagi. Ini ikatan C dengan Cl ini putus ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+, sehingga menghasilkan sintonnya ini. Ini hasilnya. Ini hasil pemecahan sinton yang keempat dari senyawa utama. Nah, hasil ini adalah hasil pemecahan sinton dari hasil pertama sinton. Hasil dari senyawa triklosan yang pertama. Nah, kita kembali lagi kepada senyawa utamanya, yaitu senyawa triklosan. Ini pemutusan yang terakhirnya. Di sini saya pemutusan ada gugus Cl lagi di sini. Ini anak panahnya. Di sini saya jelaskan dulu ikatan C dengan Cl ini ada perbedaan elektronegatifan, di mana Cl ini lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatannya putus ke Cl, Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+, sehingga menghasilkan sinton yang baru. Ini gambar sintonnya. Cuma dia menghasilkan satu sinton saja. Dan di sini saya tidak akan buat pecahkan lagi, karena di sini jika saya buat pecahkan lagi, maka dia akan menghasilkan sinton. Di sini kalau saya akan buatkan pecahkan lagi yang ini,
berarti dia menghasilkan sama seperti sintonnya seperti. Nah, di sini kalau saya putuskan sinton lagi ini berarti dia akan sama hasilnya seperti ini. Nah, untuk pemutusan sinton bagian yang ke-6 ini dari senyawa utama saya cukup sampai di sini. Nah, di sini ini gambar sintonnya. Ini jumlah sinton pada senyawa triklosan, jumlah sinton yang sudah saya buat di sini, jumlah secara keseluruhannya yaitu ada 28 sinton, yaitu yang terdiri dari sinton yang bermuatan negatif juga sinton yang bermuatan positif. Nah, di sini jumlah sinton di sini saya tidak akan buatkan ulang lagi kalau misalnya seperti ini. Saya tidak pecahkan lagi seperti ini, karena jikalau ini buat pecahkan lagi maka akan menghasilkan sinton, akan mengulangi lagi hasil sinton yang sama. Nah, jumlah sinton untuk senyawa triklosan ini jumlahnya 28 sinton yang terdiri dari sinton yang bermuatan positif juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah tahap yang pertama, ini dinamakan tahap antitesis atau tahap analisis. Sekarang saya akan masuk kepada tahap yang kedua. Pada tahap kedua yaitu tahap sintesis. Tahap sintesis itu adalah tahap yang kedua yaitu tahap sintesis. Di mana tahap sintesis itu adalah tahap kedua, tahap untuk mensintesiskan kembali senyawa triklosan. Tahap untuk mensintesiskan kembali tahap ini, tahap triklosan. Pada tahap triklosan, pada senyawa triklosan ini kita bisa memakai 2 atau 3 atau juga lebih sinton tetapi tidak bisa menggunakan satu sinton. Jadi untuk mensintesis kembali senyawa triklosan dapat menggunakan sinton di sini untuk mensintesiskan kembali. Untuk mensintesiskan kembali senyawa triklosan ini, saya menggunakan sinton yang bermuatan A1 juga sinton yang bermuatan D0. Saya pilih sinton ini untuk mensintesiskan kembali senyawa triklosan. Nah, sinton yang saya pilih tadi yaitu sinton yang bermuatan positif juga sinton yang bermuatan negatif. Ini di sini sinton yang bermuatan ini sinton A1 juga D0. Nah, di sini tahap sintesis atau tahap yang kedua di sini saya menggunakan dia punya katalisnya di sini Na dengan OH di sini. Sinton ini ditambah sinton bermuatan positif, ini sinton bermuatan positif juga ini sinton bermuatan negatif ditambah dengan natrium hidroksida. Kita lihat pada molekul natrium hidroksida ini pada ikatan Na dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana O pada OH ini lebih elektronegatif daripada Na, sehingga elektron ikatannya ini putus ke O menjadi OH- dan Na menjadi Na+. Nah, peluangnya di sini NOH- di sini akan berinteraksi atau dia akan berikatan dengan sinton yang bermuatan A+ ini. Juga dia punya Na di sini. Na+ pada natrium hidroksida ini akan berikatan dengan sinton yang bermuatan negatif. Ini sehingga menghasilkan kembali dia punya senyawa triklosan dengan dia punya katalisnya di sini tadi natrium hidroksida. Nah, untuk senyawa triklosan ini tadi di situ kan tadi saya sudah membuat dia punya tahap antitesis atau tahap analisis, juga dia punya tahap sintesisnya. Juga di mana tahap sintesis di situ tadi saya menggunakan atau saya memilihkan molekul target pada dia punya tahap yang pertama, itu tahap analisis. Tahap analisis atau tahap antitesis. Nah, pada tahap sintesisnya tadi saya memilih atau saya memakai dia punya molekul target dari tahap analisis, yaitu menggunakan
dia punya sinton yang bermuatan positif juga sinton yang bermuatan negatif. Nah, sinton yang bermuatan positifnya di situ tadi saya menggunakan sinton yang terjadi pemutusan pertama dari senyawa utama, yaitu sinton yang bermuatan negatif positifnya itu A1, juga sinton yang bermuatan negatifnya itu yaitu sinton OH-, sinton yang bermuatan negatif itu D0. Nah, pada tahap sintesisnya di situ, pada tahap sintesisnya tadi saya menggunakan dia punya sinton yang bermuatan positif juga sinton yang bermuatan negatif dengan menggunakan katalis NaOH atau natrium hidroksida. Pada molekul NaOH di situ ikatan antara Na dengan OH di situ kan tadi ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada Na sehingga elektronegatifannya putus ke OH, OH menjadi OH- dan Na menjadi Na+. Nah, OH- di situ kan tadi kita sudah tahu berarti dia berikatan lagi dengan plus pada senyawa atau pada sinton yang bermuatan positif tadi, sehingga menghasilkan atau membentukkan kembali senyawa triklosan. Dengan Na+ pada NaOH akan berinteraksi dengan OH-, sinton yang bermuatan negatif atau D0, sehingga menghasilkan natrium hidroksida, menghasilkan kembali natrium hidroksida sebagai katalisnya. Sekian dan terima kasih untuk pemilihan materi yang saya menggunakan senyawa triklosan, juga dengan tahap yang pertama itu tahap sintesis tahap analisis atau tahap antitesis, juga tahap sintesisnya dengan memilihkan molekul targetnya dari tahap analisis atau tahap analisis. Juga dari saya, sekian dan terima kasih.